Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok kecil terkait dengan percobaan. Ya, jadi kemarin saya sudah membagi kelompok dan macam-macam percobaannya. Jadi ada dua percobaan secara umum, yaitu yang pertama melempar 2 mata uang secara bersama-sama sebanyak 100 kali, dan yang kedua melempar 2 dadu secara bersama-sama sebanyak 100 kali. Nah, lalu misalnya kita lihat kelompok 1, itu kejadian yang diamati di dalam proses melempar 2 mata uang ini adalah munculnya kejadian satu sisi muka dan satu sisi belakang. Lalu kelompok 2, dari proses melempar 2 dadu secara bersama-sama, maka kejadian yang perlu kalian amati adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 8. Ini contoh saja, yang lain nanti kalian bisa lihat di dalam file yang sudah saya berikan kemarin. Nah, baik, saya akan setelah kalian melakukan percobaan, apa yang harus kalian cari, gitu ya. Nah, di sini misalkan saya sudah mencatat hasil 100 kali percobaan melempar 2 mata uang. Jadi ini adalah lemparan keberapa, gitu ya. Jadi kalau nanti Anda 100 kali berarti dari 1 sampai 100, gitu ya. Nah, di pelemparan 2 mata uang secara bersama-sama akan ada 3 kemungkinan kejadian. Yang pertama yaitu muncul 2 sisi muka. Yang kedua adalah muncul 1 muka dan 1 belakang. Yang ketiga adalah muncul 2 sisi belakang, gitu ya. Nah, misalkan saya ingin mendapat tugas mengamati munculnya 2 kali sisi muka. Nah, kita lihat di sini. Misalkan lemparan pertama itu kejadiannya adalah muncul 1 muka 1 belakang, ya. Maka untuk kejadian 2 muka dia 0, karena kejadiannya kan muncul 1 muka 1 belakang. Sedangkan di 2 belakang juga 0, gitu ya. Kemudian pada lemparan kedua yang muncul adalah sama ternyata 1 muka 1 belakang. Maka yang di sini bertambah 1, yang di sini tidak bertambah, yang di sini juga tidak bertambah. Oke. Lalu kejadian ketiga, dilempar ketiga kalinya, ternyata muncul lagi kejadian yang sama, yaitu 1 muka 1 belakang. Maka di sini bertambah 1 menjadi 3, sedangkan di sini tetap 0, di sini tetap 0. Oke, lempar keempat ternyata muncul muka dan muka, jadi 2 muka. Nah, maka di sini kejadian muka dan muka muncul 1 kali, jadi bertambah 1. Di sini tetap, di sini juga tetap. Oke, lempar lagi yang kelima, ternyata muncul 2 muka. Maka karena muncul 2 muka, yang di sini bertambah 1, kemudian yang di sini tetap, di sini juga tetap. Ternyata yang dilempar ketiga muncul lagi 2 muka. Nah, karena muncul lagi 2 muka, maka di sini bertambah 1, di sini tetap, di sini tetap. Lempar berikutnya yang ke-7, ternyata muncul 1 muka 1 belakang. Berarti di sini tidak berubah, di sini bertambah 1, di sini tetap, dan seterusnya, gitu ya.
Jadi untuk setiap kejadian Anda harus amati gitu ya, mana yang muncul itu bertambah 1 gitu ya. Oke, baik. Jadi ini untuk banyaknya hasil yang diperoleh beserta dengan lemparan yang keberapa gitu ya. Jadi kita lihat misalnya untuk kejadian 2 muka, atau di sini saya singkat dengan MM gitu ya. Nah, setelah kita memperoleh antara tabel antara lemparan keberapa dengan banyaknya muncul muka-muka di lemparan tersebut, maka saya berikutnya adalah mencari frekuensi relatif dari kejadian muka-muka. Caranya bagaimana? Nah, caranya kalian kan sudah menemukan tabel tadi hubungan antara lemparan keberapa dengan banyaknya kejadian 2 muka di setiap lemparan. Nah, frekuensi relatif tidak lain adalah hasil bagi antara kolom B ini dengan kolom A. Jadi di sini misalkan di B2 kan diperoleh B-nya 0, A-nya 1, maka 0 dibagi 1, hasilnya adalah 0. Di B3 munculnya adalah 0. Kemudian di B3 kolom B3 muncul 0, A3 2, 0 dibagi 2 0. Kemudian di B4 0, di A4 3, 0 dibagi 3 0. Kemudian di B5 muncul 1, di B4 di A5 muncul 4, jadi 1 dibagi 4, hasilnya adalah 0,4. Ini Anda cari terus. Ini bisa pakai rumus, jadi B nya dibagi dengan komponen A nya. Nah, ini bisa digunakan rumus secara umum menggunakan Excel. Jadi kalau kita mau mencari ini tadi, ini dibagi ini. Kemudian kalau mencari ini berarti di sini yang komponen ini dibagi yang ini. Oke. Nah, setelah Anda temukan frekuensi relatifnya, maka kita sekarang mau mencoba menggambarkan frekuensi relatif ini dalam bentuk diagram. Nah, kita membutuhkan 2 kolom, yaitu kolom untuk menggambarkan diagram frekuensi relatifnya, yaitu kolom A dan kolom C. Maka kita hit yang sebentar, saya klik di sini. Oke, saya klik di kolom A. Saya klik di kolom A, kemudian tekan tombol kontrol. Setelah tombol kontrol lalu ditekan kolom C. Nah, baik, 2 kolom sudah diblok ya. Lalu pilih insert, kemudian pilih chart. Nah, kemudian di sini ada, nah ini, pilih chart, kemudian di sini ada rekomendasi chart, kita pilih ini, kemudian pilih ini. Nah, inilah frekuensi relatif dari kejadian MM. Nah, kemudian berapakah peluangnya?
Nah, teman-teman bisa lihat di sini grafiknya akan menuju ke suatu nilai tertentu. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan percobaan lebih dari 100, maka ini akan lebih bagus menuju suatu titik tertentu. Nah, itulah nilai peluang dari kejadian dua mutasi. Oke. Jadi saya ulangi, tadi sudah diblok kolom A dan C, kemudian pilih insert, kemudian di sini ada recommended chart, Anda pilih di sini Anda pilih scatter XY, scatter XY, lalu pilih yang oke. Nah, saya juga akan memberikan misalnya di sini kalau kalian mendapatkan percobaan melempar 2 dadu. Nah, untuk melempar 2 dadu dilakukan sebanyak 100 kali. Setelah Anda lakukan, maka cobalah membuat tabel seperti ini. Jadi seperti tadi, ada kolom lemparan dadu, kemudian mana yang diamati pada pelemparan 2 dadu adalah jumlah dadu, maka di sini sudah langsung dimunculkan jumlah dadunya berapa. Nah, misalkan saya mengamati munculnya yang jumlah 10, dan saya ingin mencari frekuensi relatif untuk dadu yang jumlahnya 10. Baik, nah sekarang dari hasil percobaan pertama ternyata jumlah dadu yang muncul 8, maka frekuensinya di sini 0. Lemparan kedua jumlah dadu yang muncul ternyata di 5, maka frekuensinya 0. Karena yang ingin kita amati adalah yang jumlahnya 10 ya. Oke, di lemparan ketiga 8, sini masih 0. Lemparan keempat 9, maka di sini masih 0. Dan seterusnya, coba teman-teman lihat, ternyata di lemparan ke-15 muncul 10. Nah, disinilah muncul frekuensi 1. Nah, maka frekuensi relatifnya seperti tadi, berarti 1 dibagi 15. Yang lain 0 dibagi banyaknya lemparan dadu. Ya, ternyata di kejadian ke-16 muncul 4, maka di sini tetap 1. Di 17, di lemparan ke-17 muncul jumlah dadu 10, maka di sini bertambah 1 frekuensinya, sehingga frekuensi relatifnya menjadi 2 dibagi 17, diperoleh 0,1176. Ya. Kemudian ternyata lempar lagi, di lemparan ke-18 muncul 10, jumlah dadu 10, maka di sini bertambah 1 menjadi 3. Frekuensi relatifnya berarti 3 dibagi 18, hasilnya 0,1667. Oke. Di 19 ternyata muncul lagi angka 10, maka di sini bertambah 1, berarti frekuensi relatifnya 4 dibagi dengan 19, dan seterusnya. Teman-teman bisa melanjutkan sampai lemparan yang ke-100. Nah, kemudian setelah ketemu frekuensi relatifnya ini, nah kita ingin membuat grafik frekuensi relatifnya. Maka seperti tadi, kita blok A, lalu kontrol, lalu klik kolom D, sehingga yang terblok adalah kolom A dan D. Nah, kemudian teman-teman insert, kemudian pilih di recommended chart. Nah, kita pilih yang pivot, yang scatter XY, dan di add. Oke. Saya ulangi, sudah di blok, insert, kemudian pilih yang scatter sini. Nah, teman-teman
bisa. Oke, nah inilah frekuensi. Sumbu mendatarnya adalah percobaan yang keberapa. Sumbu tegaknya adalah frekuensi relatif untuk kejadian muncul jumlah dadu 10, jumlah 10. Nah, kalau teman-teman melihat di sini pergerakan frekuensi relatifnya, nah ini semakin mendekati 100 dia akan konvergen ke suatu nilai atau menuju ke suatu nilai. Nah, teman-teman tinggal menentukan nilai berapa yang didekati oleh grafik frekuensi relatif. Nah, kalau kita lihat kasus ini, ya akan mendekati 0,1. Nah, itulah peluang kejadian jumlah dadu muncul 10. Kalau yang mata uang 2 muka tadi akan konvergen di sini. Ini kalau diperbesar, ya mendekati 2,75. Nah, itulah nilai peluang dari kejadian muncul 2 muka untuk pelemparan 100 kali koin. Ya. Nah, teman-teman kalau ingin lihat bagaimana pergerakannya, bisa ditambah lagi percobaannya lebih dari 100. Nah, nanti hasilnya pasti akan konvergen ke suatu nilai yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman itu tugasnya. Jadi yang pertama melakukan percobaan, gitu ya. Berapa kali lemparan? Sebanyak 100, gitu ya. Lalu di sini saya sudah menentukan hasil apa yang harus diamati. Nah, dari percobaan itu Anda catat, gitu ya. Misal percobaan pertama hasilnya apa, percobaan kedua hasilnya apa, dan seterusnya. Lalu kejadian yang diamati saya sudah tentukan untuk tiap kelompok berbeda. Nah, kemudian dari sini Anda perlu menghitung frekuensi relatifnya. Nah, setelah ketemu frekuensi relatifnya, Anda membuat grafik dari frekuensi relatif. Nah, setelah menemukan grafiknya, Anda bisa menentukan peluang. Itu teman-teman untuk tugas siang ini. Semoga Anda bisa mengerjakan secara kelompok. Lalu untuk pengumpulan tugasnya silakan dikumpulkan sebelum kuliah hari Senin. Itu teman-teman, selamat siang. Semoga kalian tetap semangat untuk mengerjakan tugas ini. Semangat teman-teman. Terima kasih.